Semangat pagi para planters. Pada hari ini saya akan berbagi pengalaman. Topik yang mau saya bahas pada hari ini adalah buah abnormal. Salah satunya adalah buah Parthenocarpi. Jadi yang dimaksud dengan buah Parthenocarpi ini kalau kita di kebun itu adalah buah-buah yang proses penyerbukannya buahnya tak jadi sempurna. Jadi kalau kita lihat di depan saya ini saya ambil tadi dari pemanen. Yang memanen di sini saya ambil 2 janjang aja. Jadi di sini ada buah yang kita lihat di sini nih, janjang ini. Ini harapan kita buah yang ada di sini ini adalah buah yang bernas-bernas semua. Selain buah ini memang dihasilkan dari tanaman yang belum cukup tinggi tanamannya, buahnya masih besar-besar ini. Ini adalah buah-buah sisipan dari tanaman-tanaman yang masih kecil di dalam blok ini tadi kita ambil. Jadi buah ini tidak sempurna proses penyerbukannya. Jadi ada yang besar seperti ini, ada yang kecil, bahkan ada yang tidak jadi. Di bagian sini kita bisa lihat ini banyak yang tidak jadi, ya. Kemudian di sini juga bisa kita lihat banyak yang tidak jadi. Di sini juga, jadi tidak bernas-bernas semua, ya. Ini juga bisa kita lihat yang sebelah sini buahnya, ya. Banyak sekali di sini. Bahkan nanti kalau ketemu sama buah yang cukup besar, ini terkadang 3/4 bagiannya seperti ini semua. Jadi terpaksa ini harus mau dibuang, kan sangat sayang. Jadi ini akan mempengaruhi daripada bobot buah BJR-nya. Jadi kalau di kita ini sudah sangat merugikan. Jadi sebenarnya proses penyerbukan ini siapa yang berperan di sini? Jadi kalau kita coba balik ke belakang, yang berperan di dalam proses penyerbukan ini sebenarnya ada 2. Yang pertama, si kumbang penyerbuk. Si kumbang penyerbuk ini sangat membantu proses penyerbukan buah ini. Bagaimana ceritanya kok bisa? Jadi begini, pada waktu bunga jantan dia mekar dan pada saat dia siap untuk menyerbuki si kepala putih bunga betina, dia akan menimbulkan harum yang cukup menyengat. Kalau kita teringat seperti bau aroma sarsaparilla. Nah, seperti itu. Jadi aroma tadi itu memancing si kumbang untuk hinggap ke bunga jantan tadi. Nah, otomatis tepung-tepung sari itu kan akan lengket di badannya. Pada saat bunga betina dia mekar dan membuka bunganya itu, ya, dia juga akan menghasilkan satu aroma yang khas. Jadi itu juga akan memancing si kumbang penyerbuk tadi untuk terbang ke bunga betina. Karena di badannya sudah banyak mengandung tepung-tepung sari, maka dia hinggap ke bunga betina tadi yang siap diserbukin tadi, maka tepung sari tadi akan lengket ke kepala putih tadi. Dan di situ dia cukup basah. Dan di situ kalau kita mau sedikit cicip agak sedikit rasanya manis-manis. Jadi proses itu sudah memang yang kuasa ngasih seperti itu sehingga luar biasa kejadian alam ini. Terserbukilah bunga sawit kita ini tadi. Ya, proses penyerbukannya kita bisa berlangsung 3-5 hari. Nah, otomatis kalaulah si kumbang penyerbuk ini kurang di kebun kita, maka proses penyerbukan ini tidak akan terjadi secara maksimal. Lalu kumbang itu di mana dia berkembang biak? Dia berkembang biak di bunga-bunga jantan. Jadi untuk 1 hektarnya kita butuh
itu sekitar 20.000 kumbang penyerbuk 1 hektarnya. Wah, banyak sekali, iya. Jadi sehingga dalam satu blok areal 30 hektar kita butuh sekitar dua tanaman aja, 2 pokok aja yang menghasilkan bunga jantan, itu sudah bisa untuk menyerbuki bunga yang ada di areal blok itu tadi. Nah, pertanyaannya, Pak, bagaimana caranya kita untuk menjaga sehingga si kumbang penyerbuk ini bisa berkembang dengan baik di areal kebun kita? Oke, jadi salah satu caranya itu adalah kita menekan populasi hamanya, predatornya. Jadi si kumbang penyerbuk ini berkembang biak di bunga jantan. Musuhnya siapa? Si tikus. Tikus itu sangat menyukai si kumbang penyerbuk. Sak kumbang-kumbangnya, sak anak-anaknya, sak larva-larva yang ada di situ dimakan sama dia. Gitu. Otomatis si kumbang penyerbuk tadi akan berkurang populasinya. Kemudian aplikasi-aplikasi chemical yang ada di kebun kita juga akan berpengaruh terhadap si kumbang penyerbuk tadi. Juga masalah iklim juga sangat mempengaruhinya. Bahwasanya kumbang penyerbuk ini sangat aktif itu menyerbuki pada saat siang hari, ya, sekitar jam 10 ke atas. Ya. Terkadang pada saat cuaca hujan itu dia nggak bisa melakukan penyerbukan. Ya. Kemudian siapa lagi yang berperan dalam proses penyerbukan alami ini? Yang kedua itu adalah angin. Angin itu akan meniup, membawa tepung-tepung serbuk sari berterbangan sehingga secara alami jatuh ke kepala putih atau bunga betina yang siap diserbuki tadi. Nah, tentunya karena dia dibawa angin, kalau seandainya pelepah-pelepahnya gondrong, itu kan terhalang dia untuk proses penyerbukan tadi. Sehingga akan berakibat penyerbukan ini terjadi tidak sempurna. Makanya buah-buah kita banyak yang tidak normal atau partenokarpi. Atau kalau pernah lihat jagung, kita pas makan jagung, itu jagungnya ompong, nggak penuh semua seperti itu. Jadi jagung ompong. Jadi kalau di tanaman sawit ini, sawit yang ompong. Jadi kalau dikirim ke pabrik ini dikategorikan mereka termasuk buah yang abnormal. Dan ini sangat merugikan, BJR sudah pasti hancur. Nah, otomatis kita bertanya lagi, jadi kalau kita sudah jaga pelepah dengan baik, tentunya kita juga sudah membuat peluang terjadinya penyerbukan oleh angin. Lalu tikus. Tikus, bagaimana cara mengendalikan tikus ini? Ya dijaga kebersihan kebun. Kalau kebun kita tidak dijaga, otomatis semak, pelepah gondrong, itu tikus akan bersarang di situ. Lalu bagaimana lagi caranya untuk mengatasi tikus? Kalau tidak terjadi ledakan yang begitu tinggi, saya menghindari untuk meracun. Kita bisa lakukan pembersihan kebun, kita juga bisa kita pelihara di kebun ini burung hantu, ya, Tito salba itu ya, burung hantu. Jadi burung hantu ini 1 ekor burung hantu per hari itu bisa makan 4-5 ekor tikus. Jadi kalau kita punya lahan 10 hektar, itu 1 kandang burung hantu sudah bisa mengcover serangan tikus tadi. Jadi kalau 1 blok penuh ini 30 hektar, berarti 3 kandang burung hantu lah. Jadi kita pelihara burung hantu. Jadi burung hantu tadi dia akan memangsa si tikus berkurang, otomatis terjadi perkembangbiakan daripada si kumbang penyerbuk. Lahan kita bersihkan, tidak gondrong, tunasan kita jaga, angin akan masuk secara mudah menyerbuki bunga kita. Tikus juga enggan bersarang di situ. Dan yang paling penting, tingkat kelembaban daripada tanaman itu terjaga. Dan ini suatu iklim yang sangat baik buat perkembangbiakan daripada si kumbang penyerbuk. Sehingga buah yang nanti akan kita hasilkan ini adalah buah-buah yang bernas, yang full beratnya, yang full buahnya. Ya, jadi inilah salah satu manfaat kita di dalam menjaga kebersihan daripada kebun. Jadi kita mencoba membuat satu
penanganan yang alami. Ya. Yang menyerbuki ini tadi kita ulangi si kumbang, si tikus bisa kita tekan dengan memelihara si burung hantu, kebun kita jaga kebersihannya sehingga si tikus enggan bersarang di kebun. Jadi sebenarnya kalau kita mau sederhana, enggak repot, enggak rumit-rumit amat menjaga kebun ini. Cuma yang paling berat adalah konsistensi kita di dalam melaksanakannya. Semoga apa yang saya utarakan ini bisa menjadi penyemangat kembali, merefresh kembali tugas kita sebagai planter di kebun ini, ya. Jangan merasa ini sebagai suatu yang negatif, tidak, tetap menganggap ini suatu masukan yang positif. Sehingga kita bisa betul-betul menjadi seorang planter yang profesional. Tetap semangat, sampai ketemu lagi di konten-konten yang lain. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa memberi manfaat bagi kita semua. Semangat lagi!